Ya, shalom, selamat malam semuanya. Mohon maaf, hari ini saya tidak bisa mengajar, jadi saya coba mengajar dengan rekaman ya, supaya nggak kosong kelasnya. Baik, kemarin kita sudah sampai ke quantum teaching ya, dan kita sudah belajar mengenai asas utamanya, yaitu bawa dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Artinya saling menyelami gitu ya. Dan khusus untuk membawa dunia mereka ke dunia kita buat dengan cara sederhana, supaya mereka memahami begitu ya, dengan materi yang kita mau sampaikan. Bisa saja dengan perumpamaan yang sesuai dengan ini mereka ya, sesuai dengan dunia mereka begitu. Dan sekarang lanjut ke prinsip kuantum. Segalanya berbicara dan segalanya bertujuan. Artinya adalah apapun yang kita tempel, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, itu ada tujuannya, dan itu berkaitan dengan materi yang kita sampaikan kepada anak-anak begitu ya, di dalam kita mengajar menggunakan teknik quantum teaching ini. Jadi tidak hanya sekedar oh ya biar bagus, oh ya biar menarik, tidak hanya sekedar itu, tapi semuanya itu berbicara mengenai materi kita yang akan kita ajarkan, sehingga anak-anak ini semakin paham begitu apa yang sedang diajarkan gitu ya. Dan itu tujuannya, semua ada tujuan. Jadi nggak cuma ya wis ben seneng lah, atau ben ya untuk ngisi waktu gitu, enggak ya, tapi semuanya berbicara dan bertujuan untuk membuat anak-anak paham materi yang kita berikan. Baik, selanjutnya prinsip kuantum selanjutnya adalah pengalaman sebelum pemberian nama dan akui setiap usaha. Maksudnya begini, pengalaman sebelum pemberian nama adalah kita ajak mereka atau kita buat mereka boleh mengalami apa yang akan kita ajarkan gitu ya. Misalkan kita dalam mengajar, contohnya apa, Tuhan Yesus atau Tuhan Yesua memberi makan 5.000 orang gitu kan. Nah, kita ajarkan mereka atau buat mereka mengalami, mungkin misalkan makan roti dengan dibagi-bagi gitu kan, atau ada ikan dikit-dikit gitu kan, dibagi seperti itu. Atau misalkan kita mengajar tentang penciptaan. Nah, misalkan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sebelum pada waktu itu bumi belum berbentuk dan masih kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya begitu kan. Nah, misalkan gelap gulita itu bagaimana ya, kita ajak anak-anak untuk coba merem gimana rasanya sambil ditutup matanya. Nah, kalau di kelas kan mungkin karena siang jadi kan masih merem pun masih kayak ada cahaya gitu, tambah ditutupin gitu kan. Nah, seperti itu, jadilah terang, terus yuk melek semuanya 1, 2, 3. Nah gitu kira-kira. Jadi kita buat sebisa mungkin anak ini mengalami apa yang akan kita ajarkan begitu ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan ada materi yang tidak bisa dirasakan atau dialami, bagaimana? Kita putar otak, kita buat konsepnya itu betul-betul bisa mereka alami begitu, atau mereka lihat gitu konsepnya. Tidak harus seperti cerita
yang di Alkitab juga gitu. Nanti kita akan sampai ke sana. Lalu selanjutnya setiap usaha, artinya apa? Usaha sekecil apapun dari anak-anak kita itu kita apresiasi, sekecil apapun itu ya. Misalkan mereka yang tadinya suka rame, terus mereka bisa duduk diam, kita kasih pengakuan gitu. Wah, bagus kamu ya, sudah bisa lebih tenang gitu. Meskipun kalau dibilang frekuensinya misalkan tadinya 10, ini 9 atau 8 gitu. Tidak apa-apa, kita apresiasi begitu ya. Lalu selanjutnya, jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Artinya nanti kita akan buat sebuah perayaan bahwa sudah selesai bab ini nih misalkan ya. Nah, perayaan ini bukan berarti pesta atau apa begitu, tapi ada sebuah momen, atau kita buat sebuah kegiatan yang mereka membangkitkan emosi positif mereka bahwa akhirnya selesai juga mempelajari materi ini gitu lah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini model pembelajarannya dengan cara dinamai tandur ya. Tandur itu dari singkatan dari T itu tumbuhkan, yang A itu alami, yang N itu namai, D itu demonstrasikan, U itu ulangi, dan R itu rayakan. Maksudnya bagaimana? Jadi kita buat di dalam alur dari kita mengajar itu buat sebisa mungkin pakai urutan ini, tandur. Tumbuhkan apa? Tumbuhkan emosi positif dan tumbuhkan rasa ingin tahunya anak-anak. Boleh mulai bernyanyi, ice breaking, atau mungkin yang membuat mereka semakin penasaran gitu kan. Misalkan ada sedikit trik sulap, misalkan lo kok bisa begitu ya, nah mau tahu gimana caranya, nah nanti sambil belajar. Nah, mereka kan anak pengen tahu gitu. Jadi tumbuhkan rasa ingin tahu, semangat belajar mereka, emosi positif mereka, seperti itu tumbuhkan. Lalu alami ini kita bisa mulai ngajar, bisa dengan demonstrasi, bisa dengan lihat film, bisa dengan apa terserah, ceramah pun juga boleh gitu ya. Artinya mereka boleh mengalami atau menerima pelajaran yang mereka harus terima begitu ya. Ajar lah istilahnya. Lalu selanjutnya yang N itu namai. Namai ini kita seperti kayak ini loh, bahwa kita ini sedang mengajarkan tentang misalkan kayak tadi apa, penciptaan atau mujizat begitu. Ini yang disebut dengan mujizat gitu. Yang tadinya sedikit bisa jadi banyak, dibagi-bagi. Nah, itu kita menamai, kita membuat mereka tuh ini toh namanya gitu kan. Mujizat itu seperti itu, penciptaan itu begitu gitulah maksudnya ya, gitu kira-kira. Lalu setelah itu demonstrasikan. Nah, ini demonstrasikan boleh dengan tunjukkan film, atau dicontohkan, didemokan gitu. Dan kita minta mereka mengulangi. Ini mengulangi ini bisa dengan kasih soal, dengan sambil games ya, bertanya, ayo siapa yang bisa nanti dapat poin misalkan. Terserah, pokoknya mengulang materi yang barusan kita ajarkan kepada mereka, seperti itu. Jadi kita ajarkan kita dengan cara pokoknya mengulang begitu,
bukan kita ngajar ngulang ya, enggak, tapi buat mereka bisa mengingat lagi, buat mereka bisa mengingat konsep maupun materi yang kita ajarkan kepada mereka gitu ya. Dengan mencongak misalkan, cepet-cepetan, cerdas cermat, atau whatever, terserah ya, kreativitas bapak ibu saudara semuanya ya. Jadi seperti itu, pokoknya mengulangi materi itu tadi. Mungkin dengan harus menggambar, boleh gambarkan situasi saat itu misalkan dengan kreativitas masing-masing, boleh, terserah. Dan rayakan ini adalah kita kembali lagi bangkitkan emosi positif mereka gitu ya, untuk mereka akhirnya saya bisa menyelesaikan gitu lah, akhirnya saya paham gitu. Bisa dengan bernyanyi, bisa dengan coba bikin puisi atau gambar lagi juga boleh gitu ya. Jadi satu aktivitas bisa mencakup untuk mengulangi ataupun bisa untuk rayakan, tapi penekanannya adalah sendiri, yaitu ada ulangi, ada rayakan, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan boleh ditanyakan, dimasukkan pertanyaannya, dimasukkan ke dalam grup ya. Nanti saya akan bahas minggu depan atau kapan saya ada waktu, saya akan balas di chat itu kalau bisa memungkinkan. Tapi kalau harus dijelaskan supaya lebih jelas ya, saya akan mungkin bisa voice note atau kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, begitu ya. Ini jadi model pembelajarannya atau caranya kita melakukannya dengan teknik kuantum itu begini, ada urutannya ya gitu. Dan prinsip-prinsipnya sudah kita pelajari bersama. Oke. Nah, di dalam quantum teaching ini mengacu pada persamaan yang disampaikan oleh siapa namanya, Engkong Albert Einstein ini ya, yaitu E itu energi, M itu massa, dan C itu interaksi. Maksudnya apa? Ini kita lihat ya, rumusnya ini E sama dengan mc kuadrat. Artinya apa? Energi itu sama dengan massa dikalikan interaksi yang dikuadratkan. Artinya apa? Kita perlu banyak berinteraksi dengan anak-anak, lebih banyak begitu, supaya menghasilkan energi yang besar, supaya anak-anak lebih suka, lebih aktif, lebih menyenangi pelajaran kita harus lebih banyak interaksi gitu. Interaksinya dibanyakin gitu dengan siswa gitu ya, yang berbobot tentu saja ya, jangan asal sekedar ya bercandaan gitu. Ingat prinsipnya, segalanya berbicara, segalanya bertujuan. Oke. Perbanyak interaksi dengan siswa sehingga membuat energinya akan semakin besar. Anak-anak akan semakin suka dengan pelajaran yang kita ajarkan. Ya, ini rumusnya. Dan cirinya pembelajaran kuantum ini bisa dikasih musik, mungkin mau dikasih iringan background musik klasik misalkan, boleh, atau sering dengan pakai alat musik kita ajak nyanyi, boleh gitu ya. Pasti ada ini. Jadi pembelajaran kuantum itu ada ini. Lalu suasana belajarnya itu ceria ya, seperti bunga ini ceria gitu kan, nggak tegang, nggak membosankan, begitulah. Dan ada icon-icon sugestif, mungkin kita bisa buat gambar-gambar begitu, atau alat peraga yang membuat mereka ingat akan materi kita atau menyemangati mereka begitu. Mungkin kita kasih satu boneka maskot kita misalkan atau apa begitu. Pokoknya yang membuat mereka ini semakin terdorong untuk belajar gitulah
ya, dan otomatis akan membuat suasana belajar semakin menyenangkan begitu. Oke, dan selanjutnya penyajian prima, artinya apa? Dipersiapkan dengan matang gitu, nggak ngasal, nggak kejar tayang gitu ya untuk mempersiapkan ini, pembelajaran ini. Jadi dipersiapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, nggak ngasal. Dan bahasa unggul, artinya kita bisa memberikan apa ya, ceramah itu dengan baik gitu, bahasa yang baik, tertata dengan baik begitu. Dan bisa juga dengan menggunakan ada kecerdasan, stasiun kecerdasan, artinya apa, mungkin dalam kegiatan di pojok sana khusus untuk art, di pojok sini untuk apa, matematis misalkan, seperti itu. Jadi ini juga ada multiple intelligences-nya juga begitu. Stasiun kecerdasan, ada cerdas cerdas kata, cerdas musik dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, mungkin agak cepat, nggak apa-apa ya, untuk perkuliahan pada malam hari ini. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa ditanyakan langsung di mana, grup ya, begitu. Satu lagi saya ingat, untuk tandur ini apakah harus dalam satu pertemuan, satu sekali pertemuan? Tidak ya, mungkin dalam beberapa kali pertemuan boleh, atau satu bab gitu ya. Misalkan pertemuan pertama kita menumbuhkan dan membuat mereka mengalami misalkan, tidak apa-apa. Lalu pertemuan berikutnya kita masih bahas materi kita, baru kita kasih nama itu loh maksudnya, kita tunjukkan konsepnya. Lalu pertemuan berikutnya mendemonstrasikan misalkan, itu tidak masalah. Pokoknya sampai di tahap R ini dirayakan begitu. Oke. Dan musik, saya ingat musik ini saya pernah coba ya di Surabaya waktu itu. Saya usul sama para kepala sekolah, coba dong di ruang kelas itu kan ada speaker, nah coba di setelin lagu instrumen yang tidak ada liriknya, supaya mereka tidak malah nyanyi gitu tapi instrumental itu tidak ada liriknya, cuma musik doang, glinding gitu kan, atau yang menenangkan begitu. Tetapi suara jangan terlalu keras gitu. Dan ternyata memang ada yang suka, ada yang enggak gitu anak-anaknya. Ya, dari sini kita lihat bahwa ada satu gaya belajar orang masing-masing ya. Ada yang kalau dengerin musik malah nggak konsen. Ada yang kalau dengerin musik malah konsen gitu. Jadi tergantung. Nah, mungkin bisa di mix ya. Mungkin kadang hari ini kasih musik, atau mungkin cobalah sebagian jadi nggak full musik gitu, atau bagaimana, terserah. Coba saudara bisa berinovasi sendiri ya mengenai hal ini. Saya harap ini saudara bisa mendapatkan konsep dari quantum teaching ini, sehingga saudara bisa menerapkan di dalam saudara mengajar. Coba, jadi bagi saudara yang sudah mengajar jadi guru, coba bisa diterapkan ini, dan nanti cerita ke kita kira-kira quantum teaching ini bagaimana gitu. Atau mungkin saudara sudah pernah sering melakukan quantum teaching ini. Nah, cerita sama kita di sini untuk bisa memberikan pengalaman kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin belum pernah mengajar begitu. Baik, itu dulu yang saya pikir untuk kita bisa belajar pada malam hari ini. Sekali lagi silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Oke, itu saja. Sekali lagi mohon maaf kalau hari ini saya tidak bisa mengajar dan
Ya, melalui ini saya usahakan supaya maksimal ya waktu kita. Baik, itu saja. Selamat malam. Tuhan berkati. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya sudah, selesai saja, tidak apa-apa ya. Oke, Tuhan memberkati. Shalom.